Di dunia digital, perubahan tidak bisa dihentikan, tetapi kreator yang mau beradaptasi akan selalu menemukan jalan untuk terus berkembang. Di video sebelumnya sudah kita bahas apa itu pengertian, tips dan manfaat dari konsistensi, juga personal branding. Maka di video ini saya akan bahas apa itu pengertian, tips dan manfaat dari adaptif. Karena adaptivitas dari seorang kreator juga merupakan senjata strategi kita sebagai kreator, bahkan di era AI saat ini. Adaptasi merupakan fondasi kreator untuk memahami arah yang tepat untuk menyingkapi perubahan algoritma. Jadi salah satu dari 3 kombinasi kreator sukses adalah konsistensi, personal branding, dan adaptif. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas apa itu adaptif. Karena adaptif itu penting, karena dunia digital selalu berubah, algoritma berubah, fitur berubah, kebiasaan penonton berubah, teknologi berubah, cara monetisasi berubah. Dan biasanya bukan kreator yang paling pintar yang bertahan, tapi kreator yang paling cepat belajar dan menyesuaikan diri. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian adaptif bagi kreator. Adaptif adalah kemampuan seorang kreator untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa kehilangan tujuan utamanya. Sederhananya, adaptif adalah kemampuan untuk terus berkembang, mengikuti perubahan zaman. Menjadi adaptif bukan berarti ikut semua tren, tetapi memahami perubahan yang terjadi, lalu mengambil langkah yang tepat untuk terus berkembang. Sebagai contoh, dulu kreator hanya fokus membuat video panjang, kemudian muncul short, reel, dan konten vertikal. Kreator yang adaptif belajar memanfaatkan format baru tersebut, sedangkan yang menolak berubah sering tertinggal. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi maksudnya begini, adaptif bukan berarti ikut semua tren. Ini yang sering disalahpahami. Adaptif bukan berarti ikut semua challenge, ikut semua tren viral, mengubah identitas channel setiap minggu, tetapi menyesuaikan cara tanpa mengubah tujuan. Misalnya, tujuan channel tetap edukasi kreator, tetapi format penyampaiannya menyesuaikan perkembangan platform. Jadi kesimpulannya, kreator yang adaptif tidak takut pada perubahan, karena mereka melihat perubahan sebagai peluang untuk berkembang. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut tips agar kreator menjadi adaptif. Yang pertama, selalu mau belajar. Dunia digital bergerak sangat cepat. Karena itu kreator harus memiliki kebiasaan belajar. Belajar fitur baru, algoritma baru, tren baru, teknologi baru, AI dan tool baru. Karena kreator yang berhenti belajar biasanya akan tertinggal. Yang kedua, jangan terlalu terikat pada cara lama. Kadang sesuatu berhasil tahun lalu, belum tentu berhasil tahun ini. Maka jangan takut mencoba pendekatan baru. Karena perkembangan sering lahir dari eksperimen. Lanjut yang ketiga, dengarkan audiens, perhatikan komentar, pertanyaan, kebutuhan audiens, karena audiens sering memberi petunjuk tentang konten yang mereka butuhkan. Next, yang keempat, manfaatkan teknologi saat ini. Banyak alat yang membantu kreator, AI, aplikasi editing, tool desain, tool riset, bukan untuk menggantikan kreativitas, tetapi untuk mempercepat proses kerja. Yang kelima, evaluasi konten secara berkala. Lihat kembali konten yang performanya bagus, konten yang kurang berhasil, topik yang paling disukai audiens, karena data sering memberi petunjuk arah perkembangan channel. Yang keenam, jangan takut mencoba format baru. Misalnya video panjang, short, reel, live streaming, cross-sell, karena setiap format memiliki peluang audiens yang berbeda. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tetap fleksibel tetapi punya arah adaptif. Bukan berarti berubah arah setiap hari, tetapi tetap memiliki tujuan yang jelas sambil menyesuaikan cara mencapainya. Orang yang terus belajar akan selalu menemukan peluang baru di tengah perubahan.
Di sini dapat poinnya ya. Baik teman-teman, setelah kita memahami tipsnya, maka kita akan mendapatkan manfaat adaptif bagi kreator. Yang pertama, lebih mudah bertahan dalam jangka panjang. Perubahan adalah hal yang pasti, karena yang mampu beradaptasi biasanya lebih mampu bertahan menghadapi perubahan platform. Yang kedua, peluang bertumbuh menjadi lebih besar. Setiap perubahan biasanya membawa peluang baru, misalnya short, reel, live streaming, AI. Banyak kreator berkembang karena berani mencoba sesuatu yang baru. Next, yang ketiga, tidak mudah tertinggal. Kreator yang terus belajar akan lebih siap menghadapi perkembangan dunia digital. Lanjut yang keempat, audiens menjadi lebih luas. Dengan mencoba format dan strategi baru, peluang menjangkau audiens baru menjadi lebih besar. Yang kelima, lebih siap menghadapi perubahan algoritma. Algoritma akan terus berubah, tetapi kreator yang adaptif biasanya lebih cepat menemukan cara untuk menyesuaikan diri. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Manfaat yang keenam, membuka peluang monetisasi baru. Adaptasi sering membuka peluang baru seperti program monetisasi baru, fitur baru, kerjasama, produk digital, komunitas. Lanjut, terakhir yang ketujuh, menjadi kreator yang terus berkembang. Inilah manfaat terbesar, karena kreator yang adaptif tidak hanya bertahan, tetapi juga terus tumbuh bersama perubahan zaman. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa jika konsistensi membuat kita terus berjalan, personal branding membuat kita dikenal, maka adaptif membuat kita tetap relevan di tengah perubahan. Jadi, di dunia digital perubahan tidak bisa dihentikan, tetapi kreator yang mau beradaptasi akan selalu menemukan jalan untuk terus berkembang. Itu poinnya teman-teman. Sampai di sini, kalau belum bisa untuk memahami dari penjelasan ini, silakan tanyakan, dan mungkin ada pendapat lain, tuangkan saja di kolom komentar. Tentunya saya senang untuk belajar dan berbagi bersama untuk sesama kreator. Terima kasih sudah simak video ini. Bila bermanfaat silakan share ke teman kalian agar bisa dapat info dari video selanjutnya. Selamat berkonten, sampai jumpa.